Nazar. Mungkin sebagai umat Islam kita sudah tidak asing lagi dengan kata ini. Tidak jarang pula umat Islam bernazar agar keinginannya serta doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun, sebenarnya seperti apakah hukum dan konsekuensi nazar di dalam Islam? Dan apakah kita diperbolehkan untuk bernazar setiap kali mengharapkan sesuatu? Berikut penjelasannya hanya di Islam Itu Indah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Law kana 'aradan qariban wa safaran qasidan lattaba'uka walakin بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sekiranya yang kamu serukan kepada mereka ada keuntungan yang mudah diperoleh dan perjalanan yang tidak seberapa jauh, niscaya mereka mengikutimu. Tetapi tempat yang dituju itu terasa sangat jauh bagi mereka, mereka akan bersumpah dengan nama Allah. Jikalau kami sanggup, niscaya kami berangkat bersamamu. Mereka membinasakan diri sendiri, dan Allah mengetahui bahwa mereka benar-benar orang-orang yang berdusta. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ma tayassara minal Quran daripada surah At-Taubah ayat 42 berbicara tentang orang-orang yang bersumpah juga. Sayahlifuna billah, mereka bersumpah atas nama Allah. Seandainya kami sanggup, kalau kami ada waktu, kalau kami sempat, kami akan datang. Pernah enggak Bu, kalau dipanggil sama temennya undangan gitu terus nyebutnya insya Allah? Sering. Sering. Padahal niatnya insya Allahnya karena nggak bisa. Nggak bisa, insya Allah berjanji kepada temannya untuk hadir di sana ke acaranya, tapi dia bilangnya, Ibu hadir di sini ya, oh insya Allah. Nah itu insya Allah yang maaf itu Bu, insya Allah tidak datang. Insya Allah tidak datang. Harusnya disebut insya Allah tidak datang gitu harusnya ya. Jangan bilang datang. Nah ada contohnya di dalam Al-Quran, ternyata ayat ini berbicara tentang orang-orang munafik yang ada sifat kemunafikan di dalam dirinya. Ketika mereka diajak berperang oleh Rasulullah SAW, mereka dikatakan laukana aradhan qariba. Seandainya yang ditawarkan Rasulullah adalah harta rampasan perang dan juga wasafaran qasida lattaba'uka walakin ba'udat alaihimus syuqqah. Yang disebutkan adalah seandainya dekat tempat perangnya atau enggak terlalu bersusah payah tempat perangnya, mereka akan berangkat bersama Rasulullah. Ataupun harta ghanimahnya, rampasan perangnya banyak, Mas Fadli, mereka akan cepat mengikut Rasulullah. Akan tetapi disebutkan walakin ba'udat alaihimus syuqqah, tapi tempatnya jauh nih, peperangannya agak sukar nih. Jadi mereka bilang,
saya halifuna billah. Mereka bersumpah kepada dengan menyebut nama Allah, insya Allah gitulah seperti Insya tadi Allah. itu. Insya Allah saya ikut perang gitu ya. Iya. Astagfirullahaladzim. Kemudian Allah tutup ayat ini dengan mengatakan wallahu ya'lamu innahum lakadzibun, karena sesungguhnya Allah itu mengetahui siapa saja di antara kalian yang berbohong. Maka kalau misalnya ada niat memang untuk berbohong, jangan pernah kita bersumpah atas nama Allah. Ingat Bu, tadi sudah dijelaskan kafaratnya puasa 3 hari. Kemudian kalau tidak bisa membebaskan budak. Kalau tidak bisa memberi makan orang miskin. Tapi jangan karena saya punya harta kok gampang kok untuk memberikan. Nggak gitu juga. Akhirnya menebarkan janji-janji palsu di mana-mana. Tapi ini apakah berlaku dengan orang yang mengucapkan insya Allah tadi? Kalau misalnya dia nggak datang ke tempat orang yang mengadakan yang mengundang. Iya dong, karena dia Waduh. sudah berbohong dan juga. Waduh Bu, udah berapa banyak Apalagi insya Allah kalau- ini Bu nih. Apalagi Ngeri juga. kalau bersumpah gitu kan, apalagi yang bersumpah tadi, bersumpah atas nama Allah. Astagfirullahaladzim. Oh iya Mas Fadli, Ah. banyak juga di antara kita kalau sudah demi Allah Bu, tidak usah ditambahi di belakangnya. Demi Allah, demi Rasulullah. Tidak ada demi Rasulullah, demi Allah saja. Jangan demi Allah, demi Rasulullah. Enggak ada itu demi Rasulullah. Ya, yang penting ada demi Allahnya saja. Oh, jadi tidak boleh. sumpah itu cuma demi Allah. Demi gitu. Allah saja, Tidak Allah. menyertakan juga Rasulullah Iya, di tidak, dalamnya. Karena tidak. memang cuma Allah yang Betul, berhak menerima iya. sumpah gitu ya. Ini Masya Masya Allah Allah. luar Iya. biasa. Ini pelajaran banget nih Iya. buat kita semua yang selama ini suka kadang-kadang suka salah menyebutkan sumpah. Mm-mm. Demi Allah, demi Rasulullah. Kita saking semangatnya gitu ya kan. Betul. Mungkin maksud tujuannya adalah baik tapi Supaya salah. dipercaya, supaya dipercaya. Supaya dipercaya. Heeh. Tapi bagus tadi kita guru kita Ustadz Maulana, jangan terlalu banyak sumpah lah. Orang yang terlalu banyak sumpah itu adalah orang-orang yang nggak Percaya. dipercaya. Betul. Jadi kalau kita mau dipercaya, nggak usah banyak sumpah ya, jujur aja terus. Ini Masya Allah luar biasa. Jazakallah khair, makasih banyak Ustadz Syam atas penjelasannya. Sama-sama, Mudah-mudahan Mas Fadli. bermanfaat buat semua. Alhamdulillah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Masih semangat Bu? Masih mau nyumpah-nyumpahin orang? Masih mau nyumpahin anaknya? Masih mau bilang insya Allah tapi nggak datang? Ya, Masya Allah. Sekarang kita lanjut lagi nih. Kalau tadi udah bicara masalah sumpah, udah kita bahas sama guru-guru kita. Banyak orang juga ini yang mentok mungkin ikhtiar ya. Atau mungkin ikhtiar untuk mencari sesuatu atau ingin menggapai cita-citanya tapi belum terwujud. Akhirnya dia bernazar. Pernah begitu Bu? Kalau bisa seandainya nanti ini tanah dijual, saya mau nazar nih. Saya mau berangkatin orang tua haji. Ya seandainya ini Masya Allah, karena jual tanahnya susah banget. Ini Masya Allah. Apa benar orang yang bernazar menandakan orang yang perhitungan bahkan pelit kepada Allah? Kok bisa begitu? Yuk kita minta penjelasan kembali dari guru kita, Ustadz Abi Maki. Punten waktunya, tepuk tangan dong Ustadz Abi Maki. Silakan Abi. Terima kasih. Subhanallah, Maha Suci Allah yang telah mengumpulkan kita di tempat ini. Semoga seperti ini Allah mengumpulkan kita di sini. Amin, Seperti ya ini Allah. juga kelak Allah kumpulkan kita di sorga Firdausil Amin, ya A'la. Amin ya Rabbal Alamin. Ingin lebih mengetahui nadar itu apa sih nadar? Nadar, selalu kita dengar kalimat nadar. Nadar ini adalah ilzamu ala fi'li syai' ma la yalzimuh. Artinya adalah mewajibkan kepada dirinya untuk melakukan satu perilaku atau perbuatan yang tadinya tidak wajib bagi dirinya. Iya, tadinya nggak wajib, tapi karena bernadar dia melakukannya, maka dirinya akan jadi wajib melakukannya. Lalu pertanyaannya, bagaimana hukumnya nadar? Sebelum kita simak mengetahui hukumnya nadar, kita punya kesimpulan dulu. Para ulama mengatakan nadar itu terbagi dua. Satu, nadar masyrut, yang kedua masyru'. Nadar masyrut itu adalah nadar karena syarat. Sering ulama menyatakan nadar mu'allaq. Seandainya anak saya lulus, saya akan saum 3 hari. Seandainya anak saya berhasil, saya akan bersedekah. Itu namanya nadar mu'allaq, nadar masyrut. Para ulama menyebutkan hal ini adalah makruh. Kenapa? Karena punten kalimatnya seakan-akan ya Allah engkau berikan dulu sama aku nanti aku akan lakukan ini. Seakan-akan punten-punten kepada Allah disamakan hampir mirip dengan manusia. Kalau manusia bilangin kamu datang aku datang. Ya kamu kasih aku kasih. Emang sama Allah harus seperti itu? Makanya dengan mengatakan kalau dengan Allah perilaku kita sebagai hamba dan Allah sebagai Rabb. Kalau sama manusia bisa dengan mana kamu lakukan ini aku lakukan itu. Tapi kalau sama Allah tidak perlu kita sebagai hambanya. Maka jangan mengatakan luluskan aku akan puasa. Kata Allah dengan mengatakan jadi kamu tidak puasa kalau tidak aku luluskan. Jadi kamu tidak akan bersedekah kalau anakmu tidak sehat.
Seakan-akan mengatakan kalimat ini nadar, apa dikatakan masyrut atau mu'allak, dia melakukan sesuatu kalau Allah lakukan ini. Maka Rasulullah mengatakan kalimatnya la yastakhrijuhu illal bukhl. Orang yang melakukan nadar seperti itu dengan syarat punten tidak dilakukan kecuali tanda-tanda orang itu adalah orang pelit. Na'udzubillah. Ngeri sekali, iya. Mal karahiyah walaupun boleh-boleh saja. Yang kedua, ada yang disebut dengan nadar. Nadar apa? Kalimatnya para ulama mengatakan nadar kalimatnya masyru' mutlak. Nggak ada kaitannya dengan mengatakan, ya Allah saya nadar kepadamu bulan depan saya puasa 3 hari berturut-turut di tengah bulan. Tanpa ada syaratnya. Dan itu adalah nadar masyru' boleh dilakukan. Ulangi lagi, kalimatnya, hukumnya, kalimat apabila nadar masyrut atau mu'allak, para ulama mengatakan ma'al karahiyah. Dan untuk disimak, nadar masyrut bisa jadi haram. Kenapa? Ketika dibilang, pokoknya kalau anak saya lulus, insya Allah, pakai insya Allah lagi. Pokoknya kalau seandainya anak saya lulus, insya Allah saya akan adu dombakan fulan dan fulan. Itu nadar yang tidak boleh dikerjakan. Tapi harus bayar kifarat. Kifaratnya seperti sumpah tadi. Pokoknya nadar, ada nadar yang namanya punten mahrum karena syaratnya tidak baik. Ataupun hasilnya tidak baik. Yang kedua, punten ada mubah. Mubah begini dengan mengatakan, pokoknya kalau anak saya lulus, saya mau jalan-jalan di mall dari mulai buka mall sampai tutup. Itu nadar mubah itu. Iya, mubah. Pokoknya kalau misalnya anak saya sehat, saya mau rendam di air berenang dari pagi sampai sore. Pokoknya itu mubah. Dan para ulama mengatakan alangkah hebat tidak dikerjakan. Kenapa? Lebih baik Anda bayar kifarat. Dulu pernah di zaman Rasulullah ada namanya Abu Israel. Dia berdiri panas-panasan. Lalu Rasulullah bilang, siapa laki-laki itu? Dia Abu Israel ya Rasulullah. Sedang apa? Dia nadar. Nadar apa? Nadar untuk 3 perkara. Pertama nadarnya dengan mengatakan dia akan berada di bawah terik matahari. Yang kedua tidak bicara kepada orang. Yang ketiga akan saum. Kata Rasulullah bilang, gugurkan 2 bayar kifarat. Berdiri di bawah matahari dan tidak bicara. Gugurkan itu tapi bayar kifarat. Tapi kalau untuk saumnya jangan. Karena ini adalah nadar yang harus dikerjakan antara dirinya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sampaikan. Jadi kalau kita nadar tuh lihat dulu. Mubah dikerjakan silahkan. Tidak. Lihat kalau baiknya yang mubah tidak perlu dikerjakan. Bayar kifarat. Ulangi lagi, kifaratnya apa? Kifaratnya seperti kifarat sumpah. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Jadi kalau dengan mengatakan orang nazar, silahkan bernazar. Tapi hati-hati, ulama mengatakan kurang baik kalau seandainya bernazar kepada Allah seakan-akan, Masya Allah. punten, aku lakukan ini asal kau lakukan itu. Asal kayak ancam-ancaman gitu Betul, ya, mengancam betul. Allah, Makanya nauzubillah. dikatakan itu orang pelit tandanya, nauzubillah. Tapi gini nih, ada pertanyaan bagus sedikit aja Iya, dijawabnya iya. panjang, Silakan. mungkin pendek ya. Dari Ariando_Ari nih ke Islam itu indah. Saya mau tanya Ustadz, kalau saya nazar puasa 7 hari karena saya sakit, saya baru bayar 4, masih ada 3 hari lagi. Nah ini bagaimana cara yang ringan untuk bayar 3 harinya? Kalau dia ini mampu lakukan puasa. Tapi kalau dia tidak mampu, makanya ambil yang di bawahnya, penggantinya adalah bayar, namanya adalah kifarat. Seperti wajibnya it'amu miskinan yauman. Setiap hari dia fakir miskin kasih. Karena Ramadan pun begitu. Kalau Mudah-mudahan orangnya masih nonton nih. Masya Allah, jazakallah khair. Makasih Iya, banyak jazakallah. Ustadz Abi Maki atas penjelasannya. Mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Alhamdulillah. Jamaah. Ya mau nanya lagi siapa boleh yuk. Silakan angkat tangannya yuk. Ayo mana? Ini. Sebelah sini. Ya ibu. Aduh belakangnya Abi Maki langsung ini. Mic-nya Abi lagi yang diambil bukan ya? Silakan Bu. Udah Ibu nggak usah ditiup-tiup, itu bukan lilin. Ayo Ibu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau nanya. Namanya dulu ya. Yang namanya dulu Oh boleh. iya. Alamatnya Nama juga boleh. Ibu Bahria dari Serang, Banten. Dari Serang, Banten. Iya. Pertanyaannya? Majelis Ta'lim At-Taqwa. At-Taqwa. Pertanyaannya? Pertanyaannya banyak sekali nih. Jangan banyak-banyak dikit aja. Ada yang ketinggalan. Apa Itu tuh? tepuk tangan dulu. Oh itu tangan dulu aja. Silakan. Yang Ibu. pertama, apakah nazar itu sama dengan berhutang? Yang kedua, banyak pertanyaannya. Pak Ya Ustadz. Allah. Yang kedua, apabila orang tua kita sudah meninggal, terus nazarnya belum dilaksanakan, apakah kita sebagai anak-anaknya itu wajib untuk membayarkan nazarnya Nazarnya itu? dari orang tua. Ya. Yang ketiga, Ya Allah panjang ya. apakah benar
apabila kita sudah meninggal, apakah ada orang yang meninggal, tapi nazarnya belum dibayar. Apakah amalan-amalannya itu tidak akan menyelamatkan dari api neraka? Nyangkut gitu kayaknya, Ya, malah nggak begitu. diterima sama Allah gitu Ya, ya. dari Itu alam aja Ibu, kubur. makasih banyak pertanyaan Ya. nih ya. Kita dengerin jawabannya dari guru kita Ustaz Maulana. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab singkat dulu tiga-tiganya, baru kasih penjelasan. Nasar itu sama dengan hutan? Sama. Apakah keluarganya ahli warisnya Orang tua membayarnya berhutang. ketika orang tua berhutang lalu meninggal? Iya. Nah, kemudian apa lagi? Apakah amalan tergantung harus diselesaikan? Oh. Penjelasan. Penjelasan. Kan Oke. juga begitu Tiganya juga. jawaban udah, tiga dijawab kan, nih. Kan dia tadi begitu juga. Iya benar. Sekarang dijelasin. Jelasin. Ketika ada yang meninggal lalu dia bernasar lalu belum ditunaikan, maka ahli warisnya sebaiknya menunaikan. Karena 3 hal yang harus dibayar ketika ada yang meninggal. Bayarkan utangnya, bayarkan nasarnya, tunaikan wasiatnya. Ini 3. Jangan bagi warisan dulu. Jangan. Jangan bagi warisan dulu. Tunaikan dulu utangnya, bayarkan utangnya, bayarkan nazarnya, dan tunaikan wasiatnya. Tapi wasiat itu sepertiga ya, jangan lebih dari sepertiga. Kemudian bagaimana dengan kalau tidak punya ahli waris? Maka kalau ada yang mau berbuat baik, kayaknya dia pernah bernasar deh. Kalau begitu aku yang menunaikan karena tidak ada ahli warisnya. Nah, itu boleh, kecuali nasar sholat. Ya, tidak mungkin. Ya, jadi tapi kalau yang lain lakukan. Bersedekah, saya bernasar, bersedekah semua harta saya. Enak aja. Jangan semua harta, kan ada warisan. Benar. Nah, kemudian mohon izin kepada orang-orang yang suka bernasar, hati-hati karena akan jadi utang sampai selesai, sampai seterusnya. Nauzubillah. Ibu jelas Ibu ya, udah panjang banget tuh jawabannya tuh. 3 pertanyaan dijawab singkat oleh Ustaz Maulana. Tepuk tangan dong Bu buat Ibu, bagus banget pertanyaannya, mudah-mudahan bermanfaat buat yang lainnya. Alhamdulillah. Jamaah. Ada lagi yang mau nanya, boleh silakan angkat tangannya yo. Mana yang mau nanya gantian? Oh ini sebelah sini. Ya Ibu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Atok dari Majelis Taklim Mar'atus Solehah Sendangguo Tembalang Semarang. Dari Semarang, tepuk tangan dari Semarang. Silakan Ibu Atok. Mau bertanya Ustadz, apakah para nabi terdahulu pernah bernadar juga? Kalau pernah, seperti apa bentuknya? Terima kasih. Wih, Ibu ini kayaknya langsung maunya sejarah nih. Abi Maki, mau izin dijawab silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan apakah nabi-nabi terdahulu pernah bernadar? Jujur saja, seandainya pun pernah bernadar, mereka ini dengan menggunakan nadar yang tadi tidak masyrut ataupun tidak mu'allak. Iya, jadi kalau mungkin keterbatasan ilmu, keterbatasan apa yang saya baca, para nabi ketika menggunakan nadar tidak dengan menggunakan masyrut atau mu'allak. Kalau begini akan jadi gini, kalau begini tidak. Tapi nabi dengan mengatakan saya melakukan ini karena Allah, saya akan lakukan ini karena Allah. Walaupun nadar itu diucapkan, dalam hati tidak mengatakan nadar. Sehingga begitu dilihat, wallahu a'lam, ada dalam Al-Quranul Karim yang dikatakan kata-kata nadar ini ketika yang namanya siapa? Inni nadartu ma fi batni muharrara. Ini ternyata isinya siapa? Maryam. Ya Ali Imran. Ya, dengan mengatakan ataupun Maryam dengan mengatakan inni nadartu, kalimatnya apa? Awalan ukallimal yauma insiya. Kalimatnya itu apa? Dengan inni nadartu lirrahmani sauma. Aku bernadar bahwa aku tidak akan pernah berbicara. Itu adalah Maryam. Dan Ali Imran, aku bernadar bayi yang ada dalam perut ini untuk dijadikan sebagai pengurus untuk membesarkan nama Allah, yakni pengurus di Masjidil Aqsa. Ternyata yang lahirnya adalah wanita. Jadi kalimatnya seperti itulah yang ada dalam Al-Quran, dan dua-duanya nadarnya itu tidak nadar mu'allak, tapi nadarnya adalah mutlak. Ya, nazar saja demikian. Jadi Iya. cuma nazar aja nggak tanpa harus embel-embel Embel minta sesuatu dari syaratnya Allah. tidak. Makanya bahkan di sana mengatakan minta kepada Allah agar diterima nazarnya. Oh jadi Demikian. intinya kalau para nabi zaman terdahulu ini pernah Iya. juga melakukan nazar. Tapi tidak berarti kalau saya pengen berangkat jual tanah berangkat haji nggak gitu ya Tidak berarti ya. demikian. Iya, jadi kalimat yang sangat luar biasa, mereka bernazar mutlak saja kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ada syarat apa-apa. Masya Allah ibarik Allah, Ibu jelas Ibu ya. Jadi kalau mau nazar boleh Bu ya, tapi jangan pakai embel-embel, itu lebih baik. Masya Allah, tepuk tangan dong buat Ibu. Mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Alhamdulillah. Jamaah.
Satu lagi nih yang mau nanya, boleh silakan angkat tangannya, ayo. Yang mana? Oh, dari kaum laki-laki. Kalau Hawa udah kaum Adam sekarang. Silakan perwakilannya. Duduk saja saya ya. Duduk saja boleh, Mas. Nun sewu Pak Ustadz. Nun sewu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustadzah. Nama saya Prihanto dari Semarang. Dari Semarang. Oh, tepuk tangan dong, Bu. Temennya nggak ditepuk tanganin. Tadi minta ditepuk tanganin. Dari Semarang. Saya dari tadi, di sini tadi. Iya, saya juga dari tadi. Oh iya, dari tadi juga. Silakan, Mas. Iya, gini Ustadzah. Nazar itu apakah bisa merubah takdir seseorang? Nah, padahal kalau kita bernazar, itu kemauan kita atau cita-cita kita itu tercapai atau terpenuhi. Itu kan padahal merubah takdir seseorang. Nah, itu bagaimana? Apakah hubungannya nazar ada bisa merubah takdir? Apakah bisa? Karena dengan nazar cita-citanya jadi tercapai. Sebelumnya belum. Nah gimana ceritanya nih? Langsung kita minta penjelasan dari guru kita. Ustazah Lulung Mumtazah, tepuk tangan buat Bunda. Silakan Bunda penjelasannya. Terima kasih Ananda. Masya Allah, tabarakallah. Bunda. Ya, bunda. Bunda. Jamaah Islam Tu Indah, juga pemirsa Islam Tu Indah yang dirahmati Allah. Kadang kita memang sering janji kepada Allah. Janji kepada diri sendiri. Kadang-kadang kalau kita ngalamin, jangankan janji sama Allah, janji sama diri sendiri kadang-kadang suka ingkar. Pokoknya ntar malam gue sholat tahajud, kebablasan. Pokoknya ntar nih kita mau ngaji nih sehari 2 juz, baru setengah halaman udah ngantuk. Banyakan janjinya. Nah, apakah nazar dapat merubah takdir? Apakah nazar dapat merubah nasib kita? Sementara tadi ya Bapak telah bertanya, kadang kalau kita nazar tercapai itu cita-cita, itu kan kadang. Gak selalu, ya gak sih Bu? Ini nih masalahnya nih, kita ini kepada Allah itu kayak perhitungan. Tadi guru kita sudah mengatakan, gak akan keluar nazar kita dari orang pelit. Nah kalau menurut hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, anaknya Umar bin Khattab, bahwasanya bahwasanya Nabi melarang ya. Nabi sangat melarang anin nazri tentang nazar. Kenapa? Li'annahu karena nazar ini la yaruddu syai'an, tidak akan bisa merubah takdir sedikit pun. Do you understand? Tidak akan merubah takdir. Kalaupun kita bilang, ya Allah nih ya kalau nanti anak aku lulus aku akan puasa 3 hari. Kalau lulus puasa. Pas kagak lulus kagak puasa. Pelit itu namanya. Astagfirullahaladzim. Na'udzubillahimin. Maka dalam hadis ini, 1, nazar tidak bisa merubah takdir. Jadi apa dong? Terkadang kita dapat, itu sebelum kita nazar emang ditakdirin seperti itu. Harusnya sih kita jangan nazar, jangan kita minta dulu sama Allah baru ngasih. Yang ada kita ngasih dulu sama Allah baru kita minta, itu namanya tawasul. Ya Allah, nih aku sedekah deh sama anak yatim. Mudah-mudahan dengan sedekah ini anak saya di sana dimudahkan. Ngasih dulu, itu tawasul. Nah, ini nazar. Besok-besok kagak pernah itu yang namanya dia sodako. Kenapa? Lo kok gak jadi sodako? Orang kagak kebagian. Orang gue minta sama Allah gak dikasih. Nauzubillahimin. Jadi yang bisa merubah takdir adalah 1, ad-du'a. Ad-du'a, namanya doa itu dapat merubah takdir. Ya kan? La yaruddul qada illa doa. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Jadi kalau nazar menurut dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu tidak akan bisa merubah takdir. Itu kalau dalam hadis Sahih Bukhari Muslim. Nah kalau kata hadis bilang kagak bisa merubah. Terus tadi kita bilang itu buktinya gue capai cita-cita. Itu kan kadang-kadang cuy. Kadang-kadang Cin. Kalaupun tercapai itu semua sudah diatur dalam kitab Lauhil. Apa dalam surat 13 ayat 39 surat Ar-Ra'd? Yamhullahu ma yasha'u wa yusbit. Allah dapat menghapuskan apa-apa sesuai kehendaknya. Allah juga dapat menetapkan apa-apa sesuai kehendaknya. Wa indahu ya kan dari sisilah terdapat umul kitab yaitu kitab Lauhil. Makanya kalau kita yang namanya kepengen tercapai cita-cita tidak hanya dengan nazar. Kenapa? Nazar keluar dari orang pelit. Maka dari itu apa? 1 dengan doa baru bisa merubah takdir. Yang kedua dengan apa? Dengan banyak-banyak yang namanya berkata-kata yang baik. Tadi jangan sembarangan sumpah, jangan sembarangan nazar. Kenapa? Tiap 4 menit sekali kula yaumin huwa fi sya'nin. Setiap hari Allah dalam kesibukan. Apa dalam kesibukan dalam hadis? Tiap 4 menit sekali Allah tulis dalam kitab Lauhil Mahfuz catatan takdir kita. Makanya kalau kita ngomong sama anak jangan aku sumpahin ya kamu sakit jadinya.
ngomongnya sakit. Enaknya ngomong semoga kamu sehat ya nak, soleha, cantik, ganteng. Jadi dia jadi cantik. Terus kata Posa tadi kalau kita katain cantik dia jelek dong. Oh enggak, dia cantik menurut orang tuanya. Menurut saya cantik, suami saya juga ganteng menurut saya. Tapi nggak tahu kalau menurut ibu. Dengan penilaian ibu, ya nggak sih Bu? Nggak ngelihat suami kita, udah kayak Afgan. Kalau pakai sedotan katanya. Pemirsa Islam itu indah dirahmati Allah. Jadi yang pertama nazar tidak bisa merubah takdir. Yang bisa merubah adalah doa. Yang kedua adalah amal soleh kita. Masih ingat nggak ketika di dalam hadis kitab Riyadhus Shalihin ada 3 orang yang terkurung di dalam goa. Ingat nggak? Nah ketika terkurung dalam goa 3 orang ini ngomong. Kayaknya nih kita kudu ngomongin amal kita masing-masing deh. Ibu punya amalan nggak? Bu, tadi udah nyuci piring nggak di rumah? Nah itu juga suatu amalan, jangan diremehin. Ini tangan kita nih kalau kita capek nih sebagai seorang ibu, ini tangan yang akan dijadikan pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ih saya malu salaman sama Ustazah Lulung. Emang kenapa? Tangan saya kasar. Ibu pikir saya nggak kasar? Ini tangan nih dalam satu kisah dari Sa'ad bin Abi Waqqas, kalau nggak salah ya guru mohon dikoreksi. Ketika Rasulullah bertemu dengan Sa'ad bin Abi Waqqas, mau salaman dia malu. Kenapa? Karena tangan aku kasar ya Rasulullah. Oh jangan malu, dipegang sama Rasul. Hazani, kafani, inilah kedua tangan yang akan yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Ini tangan bekerja. Jadi ibu nyuci piring, nyuci, nyetrika itu keren. Makanya semua amalan tadi bisa dijadikan sebagai permintaan kita kepada Allah sehingga takdir yang buruk bisa dirubah menjadi takdir yang baik. Amin ya Robbal. Ya Allah, dengan aku datang ke sini jauh-jauh dari Semarang, ya Allah, sembuhkan kaki aku. Pulang dari sini sehat kakinya insya Allah. Amin ya Robbal. Yang sakit-sakit sembuh, amin. Yang sulit rezekinya gampang, diberkahi rezekinya, dimudahkan urusannya, dilunasi utang-utangnya. Udah aminnya gede banget pemirsa. Berarti muka-muka utang semuanya ya. Kayaknya ada utang panci, utang magic jar. Makanya jangan suka janji sama suami. Papa, pokoknya nanti kalau misalnya ini panci berhasil lunas, nanti aku akan puasa itu nazar panci. Nazar panci. Saya lagi ngeliat-liat tangan saya halus ya. Saya jadi malu nih gimana nih. Padahal saya kerja juga ya. Ini Masya Allah. Jadi intinya adalah bicara masalah tentang nazar ini gak bisa ngerubah takdirnya Allah tuh Mas. Ya jelas ya Mas ya. Jawabannya tadi udah dijawab oleh guru kita panjang dan lebar. Dan luas. Dan luas Masya Allah. Jazakillah khair, makasih banyak Bunda. Penjelasannya mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Alhamdulillah. Jamaah. Buat semua nih yang ada di studio, buat jamaah yang ada di rumah, mungkin udah ada yang pernah bernazar tapi lupa. Ya Ibu ya, namanya juga manusia atau pura-pura gak ingat. Apa sih hukumannya bila kita sudah bernazar tapi belum kita bayar. Dan bagaimana caranya kita agar tidak mudah mengucapkan sumpah, bahkan bernazar yang berujung tidak mampu ditunaikan. Nanti akan disampaikan amalan oleh para guru-guru kita. Yang di rumah jangan kemana-mana, siapkan catatannya tetap di Islam itu Indah. Jamaah! Oh jamaah!